فخور بإسلامي فمنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أيها الولد، an-nasihatu, nasihat itu sahlatun, mudah. Maksudnya mudah untuk dikerjakan. Wal muskilu, yang susah itu qabuluha, adalah menerima nasihat itu. Li'annaha, karena sesungguhnya nasihat itu fi madzaki muttabi'il hawa, di dalam perasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, murrotun, rasanya pahit. Idzil manahi, karena sesungguhnya larangan-larangan itu mahbubatun, dicintai, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Wa alal khususi, dan secara khusus, liman, bagi orang, kana, yang orang tersebut talibal ilmi, dia adalah orang yang mencari ilmu, ar-rasmi, yang resmi. Ilmu resmi itu artinya bisa ilmu-ilmu dunia, atau ilmu resmi itu maksudnya adalah ilmu-ilmu yang dia mencarinya hanya untuk biar tampak pintar, biar tampak hebat, sebagai formalitas saja, bukan untuk diamalkan. Wa mustaghilan, dan sibuk, fi fadlin nafsi, di dalam keutamaan diri. Wa manaqibid dunya, dan prestasi-prestasi dunia. Jadi nasihat-nasihat itu sebetulnya mudah semua. Yang berat itu adalah menerima nasihat itu. Siapakah yang berat menerima nasihat? Orang yang paling berat menerima nasihat adalah orang-orang yang hari-harinya mengikuti hawa nafsu. Orang-orang yang pengen menonjol dirinya. Orang-orang yang pengen mendapatkan prestasi-prestasi dunia. Orang yang dikuasai hawa nafsu, orang yang tergiur dengan dunia, ini adalah manusia-manusia yang paling berat menerima nasihat. Kenapa berat? Karena menurut mereka rasanya nasihat itu pahit. Lah bagaimana nasihat nyuruh kita taat kepada Allah, nyuruh kita tawadhu, nyuruh kita merasa paling rendah dirinya, merasa kita adalah orang paling jelek. Itulah isinya nasihat. Lah orang yang dikuasai hawa nafsu itu pengennya kelihatan paling pintar, kelihatan paling tenar, kelihatan paling berkuasa. Ya, dia akan merasakan kepahitan yang luar biasa di dalam menerima nasihat itu. Lah orang tuh kalau sudah kepahitan, biasanya arahnya lari dari orang-orang yang memberi nasihat. Nah kalau orang itu sudah lari dari orang yang memberi nasihat, sudah tidak ada yang menasihatinya lagi. Akhirnya naudzubillah, tambah hari tambah keras hatinya, tambah hari tambah jauh dari agama. Maka kalau kita ini pengen nasihat itu terasa manis, nasihat itu terasa obat, jangan pernah
mengikuti hawa nafsu. Insyaallah ya. Nanti kalau hawa nafsu itu nggak pernah kita ikuti, nanti lama-lama agama itu terasa manis. Yang menjadikan agama itu terasa pahit adalah karena kita ini bukan ikut agama tapi ikut nafsu. Ketika ikut nafsu, agama itu jadi pahit. Ketika agama jadi pahit, kita akan menyingkir dari agama. Ketika kita menyingkir dari agama, ya sudah hancur toh dunia akhirat. Naudzubillah. Fa innahu, sesungguhnya orang-orang yang mencari ilmu yang resmi tadi, yahsabu, dia mengira, annal ilma, bahwasanya ilmu, annal ilmal mujarrada, bahwasanya ilmu saja tanpa amal, lahu, baginya, sayakunu, akan ada, najatuhu, keselamatan dia, wa khalasuhu, dan keselamatan dia, fihi, di dalam memiliki ilmu, wa annahu, dan bahwasannya dia, mustaghnin, tidak perlu, anil amali, dari amal. Wa hadza, pemahaman ini, i'tiqadul falasifati, adalah keyakinannya ahli filsafat. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu, tidak mengetahui, hadzal maghruru, orang yang tertipu ini, annahu, bahwasannya dia, hina hassala, ketika dia telah mendapatkan al-ilma, ilmu, idlam ya'mal, ketika dia tidak amal bihi, dengannya, yakunu, maka akan ada al-hujjatu, hujjah, alaihi, yang menghancurkan dia, akadu, lebih kuat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi, manusia yang paling berat, azaban, siksanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, alimun, adalah orang alim, la yanfa'uhullah, yang Allah tidak memberi manfaat kepadanya, bi ilmihi, sebab ilmunya. Masya Allah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menasihati orang agar tidak mengikuti hawa nafsunya, nasihat beliau selanjutnya adalah kepada para ahli ilmu. Orang itu ketika mempelajari ilmu, asik dengan ilmu, tenggelam dengan ilmu, lama-lama terkadangan muncul suatu rasa. Apa rasa itu? Rasa itu adalah bimujarrodil ilmi, hanya dengan ilmu saja saya bisa masuk surga. Hanya dengan ilmu saja saya bisa diridhoi oleh Allah. Maka dijelaskan oleh Imam Ghazali, salah. Ilmu itu tujuannya dipelajari untuk diamalkan. Kita ini memahami perintah Allah untuk ditaati, memahami larangan Allah untuk dijauhi. Nah, kalau kita ini belajar ilmu bukan untuk diamalkan, lah apa gunanya? Kadang-kadang orang itu setelah masuk tahasus, minhaj, ikut masail terus, buka kitab-kitab fikih, bikin 500 masail, itu perasaannya jelas surganya. Kalau 500 masail itu tidak diamalkan, sholatnya tidak jelas, muamalahnya tidak jelas, ya tidak masuk surga. Maka dari itu, wahai talibul ilm, setelah kita mendapatkan ilmu, amalkanlah ilmu tersebut, insyaallah. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, justru alasan menyiksa kita di akhirat itu lebih besar. Kalau orang itu katakanlah tinggalnya itu di Papua sana, di tengah hutan, dia tidak pernah tahu kalau ada manusia selain mereka. Dia tidak pernah tahu ada seorang nabi, ada seorang rasul. Dia tidak pernah tahu ada agama Islam.
kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengamalkan agama, kira-kira orang seperti ini nanti di akhirat disiksa atau tidak? Disiksa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak disiksa? Karena dia tidak tahu. Dan ketidaktahuannya diterima. Dia hidup di hutan, dia nggak tahu kalau ada manusia selain mereka. Mereka nggak tahu Nabi, nggak tahu Rasul, nggak tahu Allah. Maka orang seperti ini nanti di akhirat, wa ma kanallahu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ketika belum ada dai yang datang ke sana, sehingga mereka nggak tahu sama sekali, maka mereka nggak ada urusannya. Mereka nggak disiksa di akhirat. Tetapi kalau orang itu sudah ngaji, bab wujubus sholah, wajibnya sholat, terus dia nggak sholat. Wujubus zakah, dia tahu kewajibannya zakat, dia nggak zakat. Dia tahu keharamannya gunjing orang, tapi dia gunjing orang terus. Dia tahu keharamannya riba, tapi dia utang bank konvensional terus. Nanti kira-kira orang seperti ini di akhirat siksanya lebih ringan apa lebih berat? Ketika dia ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Dia nggak bisa mengatakan, ya Allah saya nggak tahu hukumnya sholat. Nggak bisa, dia tahu kok. Kan kamu sudah tahu hukumnya, kenapa nggak sholat? Maka siksanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang nggak sholat karena tidak tahu hukumnya. Oh kalau gitu berarti lebih enak jadi orang bodoh Pak. Nggak usah ngaji, jadi orang awam. Nanti kalau sama Allah ditanya, ya Allah saya nggak tahu hukumnya. Gitu? Gimana, kita pulang semua berarti ini? Maka orang tidak tahu itu ada yang ma'dzur, ada yang ghairu ma'dzur. Orang itu tidak tahu, itu ada yang ketidaktahuannya dimaafkan, ada yang ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Kalau orang dia hidup di tengah hutan seperti kasus orang Papua tadi, akhirnya dia tidak tahu agama, maka orang seperti ini ketidaktahuannya dimaafkan karena memang dia nggak tahu. Tetapi kalau orang itu sebetulnya bisa tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Umpamanya kita ini sudah tahu ada ulama, tapi kita nggak mau ngaji. Sudah tahu ada orang ahli ilmu, tapi kita tidak pengen tanya hukum kepada mereka. Maka orang-orang seperti ini nanti di akhirat alasan ketidaktahuannya diterima apa tidak? Tidak diterima. Maka umpamanya orang Tomboro gitu aja lah. Di akhirat nanti mengatakan, ya Allah saya nggak tahu kalau ini haram ya Allah. Nggak bisa. Yang di sini kiainya ada, guru-guru fikihnya itu beratus-ratus orang, siap ditanya fikih kapan saja, tapi kita tidak mau tahu, kita hanya mengira-ngira hukumnya. Sampai akhirat kita beralasan nggak tahu, nggak bisa. Tetap akan dihukum oleh Allah SWT. Maka dari itu belajarlah ilmu, setelah belajar diamalkan. Insya Allah. Semua ilmu yang kita pelajari dia punya hak untuk diamalkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan minimalnya seumur hidup sekali, tentu ini yang bukan kewajiban, seumur hidup sekali ilmu yang kita ketahui harus pernah diamalkan walaupun sekali. Umpamanya kita ini tahu sholat sunnah tasbih, maka alal aqal seumur hidup kita harus pernah sholat tasbih satu kali. Kita tahu fadilahnya sholawat ilmu umpamanya, maka alal aqal seumur hidup
untuk menggugurkan biar tidak dituntut oleh ilmu itu, kita harus mengamalkan sholawat ilmu berapa kali? 1 kali. Minimalnya. Kita tahu fadilahnya sedekah alal aqal. Kalau kita ini sedekah yang sunnah ya, bukan zakat. Kalau zakat beda lagi. Selagi Anda sudah memenuhi syaratnya harus dikeluarkan. Maka alal aqal harus dikerjakan berapa? 1 kali. Tapi kalau yang wajib ya sesuai dengan tuntutan masing-masing. Itu alal aqal. Nah, tapi kadang-kadang kita alal aqal saja itu loh nggak dikerjakan. Sudah mondok 8 tahun, kadang-kadang belum pernah selama hidupnya belum pernah ada hari yang sholat sunnahnya komplit. Qobliyahnya lengkap, ba'diyahnya lengkap, sholat witirnya lengkap, sholat duhanya lengkap, sholat tasbihnya lengkap. Udah pernah belum? Pernah? Oh, kalau yang duduk di depan mungkin pernah. Mungkin. Yang belakang-belakang itu. Nah inilah kadang-kadang kecerobohan kita itu di sini. Kita ngaji, tetapi hanya sebagai data di kepala kita, tidak ada keinginan, tidak ada dorongan untuk mengamalkannya. Maka ini merupakan kerugian yang besar. Mengetahui ilmu tanpa ada keinginan untuk mengamalkan, ini hujjatun alaihi akad. Nanti justru di akhirat malah akan memperberat urusan kita. Maka dari itu kita harus niat ngaji dan harus niat mengamalkannya, insyaallah. Nah, supaya kita ini bisa ngaji dan bisa mengamalkannya, jangan ikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu itu menjadikan agama itu pahit, akhirnya kita nggak kuat mengamalkannya. Salatullah